Halo, selamat sore. Bertemu dengan saya Febrianto Haryadi. Pada kesempatan video saya yang pertama ini, saya akan menjelaskan fungsi dari tombol-tombol yang ada pada keyboard PA50SD yang umumnya digunakan untuk bermain organ. Ya, baik, langsung saja mari kita cek bersama. Inilah dia tampilan keyboard PA50SD yang biasanya digunakan untuk organan atau acara-acara pada biasanya ya, sunatan, nikahan, syukuran dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan per tombol dari ujung kiri sampai ujung kanan, namun yang biasanya digunakan pada saat organ atau pentas organ begitu ya. Nah, di sini seperti bisa lihat, kawan-kawan bisa lihat di sini ada tombol 3 biji. Tombol 3 biji ini sebenarnya adalah fungsinya untuk volume. Di situ kita bisa lihat tulisannya adalah master volume sign slider. Ya, di situ ada 3 tombol, itu fungsinya untuk volume. Dan di sini ada beberapa tombol lainnya. Yang pertama di situ ada style play. Style play biasanya untuk menunjukkan kondisi yang akan kita mainkan. Di sini style yang akan kita mainkan seperti ini bentuknya. Nah, dan selanjutnya ada song play. Song play biasanya digunakan untuk karaokean. Kalau kita mau karaokean, di sini pencetnya. Bisekuan ada kaitannya, cuma tidak penting, terlalu penting. Song di sini untuk memainkan piano klasik begitu ya. Misalkan kalau kita pencet, nah bunyinya akan seperti itu. Selanjutnya di situ ada program sendiri, bisa kita style play program dari sini. Global jarang digunakan. SD card. Nah, PA50SD ini sudah bisa menggunakan SD card, jadi bisa menggunakan memorinya bisa kita pakai, ada pada bagian bawah. Selanjutnya di situ ada untuk memori di sini maksudnya bukan memori SD-nya ya, melainkan ketika kita pencet kunci dia akan teringat, terekam, dan akan selalu termainkan ketika kita memainkan kuncinya. Nah, di sini bass, ketika kita pencet bass ini, bassnya akan muncul, ketika tidak. Main bass pun sama. Split point tidak seberapa penting. Tempo juga, tempo bisa kita atur tidak dari sini namun melainkan di sini. Nah, di situ ada tempo atau value. Ini dia tampilan tempo dari dekat dan single touch tidak seberapa penting. Baik, kita lanjutkan agak turun ke bawah sedikit. Di sini ada beberapa tombol yang dengan judul style. Nah, beberapa tombol ini adalah bentuk-bentuk style yang bisa kita gunakan ketika kita akan memainkan sebuah lagu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah jenis-jenis stylenya. Nah, tombol yang di sini fungsinya apa? Itu untuk memperpindah dari atas ke bawah. Ya, di sini ada, kalau misalkan kita pencet ke bawah, dia akan lari ke bar yang bawah, yaitu Latin 1, 2, dance, jazz 1, dan seterusnya. Kalau kita pencet ke atas, dia akan mengambil bagian yang atas, 8/16 bit 1 dan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada fade in out. Fade in atau out di sini digunakan ketika lagu kita akan mulai, dia mau masuk atau dia mau keluar. Baik, ketika fade in, ketika kita pencet fade in, dia akan suaranya perlahan-lahan masuk. Kalau fade out, dia perlahan-lahan akan keluar suaranya atau hilang begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada variation. Variation di sini adalah variasi dari sebuah style. Kalau kita misalkan pilih dari 8/16 bit 1, ketika kita pilih salah satu style terus kita pencet di sini, misalkan seperti ini ya. Kita pilih di sini user 1 dan kita gunakan mungkin di sini stroke A. Nah, di sini variasi yang berkedip adalah 2, jadi yang kita gunakan adalah 2. Ketika kita memencet yang ketiga, dia akan berubah menjadi variasi yang ketiga, keempat, dan 1. Jadi ada 4 variasi setiap satu style. Selanjutnya di sini ada fill.
Feel ini biasanya ketika kita mau masuk itu ada bunyi drum. Ketika kita mau masuk ke tempo yang selanjutnya atau instrumen yang selanjutnya, dia ada drumnya. Nah, menggunakan feel 1 atau feel 2. Selanjutnya ada count in break. Dia menghentikan lagu sejenak sekitar 3 detik, 2 sampai 3 detik, dan mulai lagi. Ending di sini ada 1 dan 2 jenisnya. Ketika kita akan mengakhiri sebuah permainan dari sebuah style dari lagu, itu bisa kita akhiri dengan ending 1 ataupun ending 2. Silahkan dicoba. Nah, di sini ada intro. Intro ini untuk awalan ketika kita sedang akan memulai sebuah style. Ketika kita pencet dan kita mulai, dia akan terlebih dahulu memulai intronya. Di sini ada tombol merah, di tengah-tengah ada tombol merah, tulisannya start atau stop. Ini fungsinya untuk ketika kita pencet akan mulai sebuah style, sebuah lagu, sebuah instrumen. Nah, sebelum kita lari ke sebelah yang kanan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsi yang tombol-tombol kecil di sini, dan di sini. Ya, baik. Yang ini terlebih dahulu, di sini bisa dilihat ada record ya. Record ini sebenarnya fungsinya adalah untuk merecord sebuah style. Di sini ada tulisan new style, current style. Ini kita bisa pilih dari sini. Nah, di sini ada menu. Menu ini biasanya digunakan itu ketika kita memencet sebuah kita mau mengedit sebuah style juga. Bisa dari menu ini. Nah, bagaimana dengan yang 4 di sini ya? Ada bass, drum, H-bass, H1. Itu fungsinya sebenarnya adalah untuk memindahkan pilihan yang akan kita pilih. Nah, di sini bisa kita lihat ketika saya pencet bass di sini dia akan turun ke bawah pemilihannya. Sini dia pindah, ke sini dia pindah ke bawah, seperti itu. Pun sama dengan yang sebelah sini, dia akan pindah ke sebelah sini. Nah, ketika saya pencet lower, dia akan turun ke bidinhan, keroncong. Nah, seperti itu ya. Sedangkan page-nya ini kita untuk memindah halaman. Ini page-nya 1, ketika saya pencet ini dia berubah 2. Pencet 1 lagi, 2 lagi. Nah, seperti itu. Sedangkan ini F1, 2, 3 dan 4 merupakan jenis variasi dari sebuah melodi, suara dari melodi. Di sini biasanya adalah piano, di sini biasanya suling, di sini kalau dangdut ya. Ini suling di sini, dan di sini string, dan di sini biasanya adalah gitar. Ya. Bagaimana dengan tombol yang 4 ini? Tombol yang 4 ini biasanya digunakan untuk kita akan memulai atau menyanyikan lagu MIDI. Kita bisa pencet play di sini, kita pause, selanjutnya next, atau kita preview kembali ke belakangnya. Balance tidak seberapa diperlukan biasanya. Nah, di sini ada sama fungsinya dengan yang sini tadi untuk memulai sebuah MIDI. Baik, itu tadi yang sebelah sana bagiannya. Kita akan lari ke sebelah kanan. Sebelah kanan di sini ada beberapa tombol. Kita akan lari yang sebelah sini terlebih dahulu. Di sini ada synchro, start atau stop. Biasanya ketika kita pencet di sini start, ketika kita akan memencet sebuah kunci, otomatis ketika kita pencet kunci C, dia akan langsung mulai. Contohnya seperti ini. Di situ sudah saya pencet, sudah kedip-kedip, kita pencet. Baik, itu tadi adalah contohnya. Baik, sudah berkedap-kedip, saya akan kasih contohnya. Kita pencet di C, di sini kunci C. Nah, dia akan bunyi seperti itu. Namun ketika kita pencet stop, ketika kita pencet kunci C-nya lagi, dia akan mati. Nah, namun ketika kita pencet dia akan bunyi. Nah, namun penggunaan kuncinya itu harus selalu kita pencet. Nah, seperti itu ya. Itu tadi sinkro. Seperti itu. Nah, di sini ada tab tempo reset, biasanya untuk mengatur tempo. Write card in use, biasanya untuk penggunaan memori yang sedang kita gunakan. Ensemble tidak seberapa penting. Di sini ada pad. Pad biasanya digunakan untuk mengatur penggunaan drum pada saat kita menggunakan sebuah style.
Bisa drum, bisa melodi, atau sesuatu hal yang ada di style tersebut bisa kita edit di sini. Nah, di sini ada transpose. Transpose ini biasanya untuk mengubah kuncinya ketika kita ingin menaikkan di sini, menurunkan sebuah nada, itu bisa di sini. Ini yang fungsinya untuk menaikkan nada, ini biasanya untuk menurunkan nada. Oktav tidak seberapa penting. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa tombol. Kalau di sebelah kiri tadi adalah sebuah style, di sini tadi stylenya. Kalau di sini adalah jenis melodinya yang akan kita gunakan. Di sini ada piano, piano, dan seterusnya. Di sini semua. Nah, untuk pemilihan di sini ada yes or no. Ketika kita melakukan sebuah pengeditan, yes or no sangat berfungsi vital. Ketika kita pencet yes, dia akan memilih yes, no, dan tidak, begitu. Up down ini hampir sama dengan yang page tadi. Tempo atau value di sini untuk mengedit temponya, namun juga bisa untuk kita sebagai pemindahan. Ketika kita akan mengedit sebuah nama pada sebuah style, kita bisa menggunakan ini. Nah, yang terakhir di sini adalah ada beberapa tombol, namun tombol-tombol di sini hanya memberikan sebuah informasi terkait apa yang kita gunakan di sini ya. Jadi tidak seberapa penting. Baik kawan-kawan, itulah tadi penjelasan tentang tombol-tombol keyboard yang ada pada PA50SD. Semoga berguna bagi kawan-kawan semua. Tunggu video-video selanjutnya. Pada video selanjutnya saya akan membuat video tentang bagaimana cara memainkan organ PA50SD ini, begitu ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat sore.